Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Sanggar Tutorial. Pada video berseri kelima kali ini, saya ingin berbagi tutorial bagaimana caranya membuat pengumuman dan forum diskusi yang dinamis di Google Classroom. Mau tahu caranya? Ikuti tutorial berikut ini. Tutorial, let's go! Baik Bapak Ibu, saat ini kita sudah berada di halaman stream. Untuk membuat pengumuman cukup mudah ya Bapak Ibu. Kita misalnya berikan judul di sini pengumuman. Kemudian isi pengumumannya bisa kita tuliskan di sini, misalnya bersama ini diberitahukan kepada siswa kelas 8A bahwa praktik biologi akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 jam 10 WIB di ruang laboratorium. Dimohon kepada masing-masing kelompok untuk membawa alat dan bahan yang diperlukan. Kita akan melaksanakan praktik membuat model persendian pada lengan dan sekaligus model gerakan antagonis pada otot bisep dan otot trisep. Silahkan lihat pada gambar. Ya, selanjutnya kita akan upload gambar yang relevan dengan kegiatan atau pengumuman ini. Maka saya akan klik di sini, add, kemudian klik file, kemudian kita klik upload. Kita akan pilih gambar yang sudah kita siapkan. Kita klik. Ya, nah ini gambarnya sudah masuk di sini. Dengan demikian, siswa akan mempunyai bayangan jenis praktek yang akan dilakukan seperti apa dan akan membawa secara psikologis siswa tersebut lebih antusias untuk mengikuti kegiatan praktek yang akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal ini. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita post, maka kita setting terlebih dahulu di sebelah atas di sini. Silakan klik di kelas ini. Nah, sini ada pilihan ya. Silakan dipilih kelas berapa yang akan menjadi target dari pengumuman ini. Lalu kita checklist. Nah, ini sudah kita checklist ya. Begitu juga di bagian siswa atau student. Kita klik di sini. Nah, apakah pengumuman ini akan diberikan kepada seluruh siswa ataukah hanya terbatas mungkin beberapa siswa saja? Mungkin dalam rangka kegiatan remedial, maka kita bisa memilih siswa-siswa yang kita pilih untuk mengikuti kegiatan remedial dan melakukan kegiatan praktek misalnya. Nah, dalam hal ini kita akan klik semua all student. Jadi kita klik all student di sini. Ya, kita klik di sini. Ya, sudah. Nah, selanjutnya kita setting di sini. Di sini ada 3 pilihan, apakah langsung akan kita tayangkan, kita klik pause, ataukah akan kita buat jadwal, ataukah akan kita save draft terlebih dahulu karena mungkin ada beberapa poin yang perlu kita perbaiki. Nah, dalam tutorial ini saya akan klik pause. Nah, ini pengumuman yang sudah kita kirimkan kepada peserta didik kita. Maka dengan demikian siswa pada saat ini sudah menerima pengumuman di kelas mereka masing-masing. Sekarang kita akan coba lihat, akan kita buka kelas dari peserta didik 1 misalnya. Ya, kemudian kita klik. Ya, ini adalah halaman stream atau forum dari peserta didik 1. Peserta didik 1. Nah, di sini
Bapak Ibu bisa melihat, nah pengumuman ini sudah muncul di halaman stream atau halaman forum siswa. Maka apa? Siswa bisa melihat dan membaca pengumuman apakah yang dikirimkan oleh Bapak Ibu guru. Nah, sekarang kita akan melihat lagi apakah siswa yang kedua juga menerima pengumuman yang sama. Kita akan menuju ke akun siswa kedua ya. Ini adalah peserta didik 2. Kita klik ya, peserta didik 2. Maka apa? Di halaman forum atau stream dari peserta didik 2 ini sudah masuk juga pengumuman yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, di sini siswa bisa membaca pengumuman tersebut, ada kegiatan apa yang akan dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2020. Baik, nah sekarang kita akan kembali ke halaman kelas dari guru. Namun sebelumnya Bapak Ibu bisa melihat di halaman stream atau forum siswa ini terdapat fitur atau menu untuk share something with your class, untuk mengirimkan atau memposting materi atau konten di dalam kelas. Jadi siswa memiliki akses untuk memposting sesuatu di dalam kelas siswa tersebut. Nah, terkadang kita sebagai guru tidak ingin siswa melakukan post atau men-share materi tertentu yang tidak relevan, maka fitur ini bisa kita hilangkan. Nah, caranya sangat mudah, yaitu kita kembali ke halaman forum dari guru. Kita kembali ke classroom guru. Nah, di sini kita sudah berada di ruang classroom guru. Sini sanggar tutorial. Nah, kita akan melakukan setting bagaimana supaya fitur share something with your class ini di kelas siswa nanti tidak ada lagi. Yang ada hanya di forum guru saja, karena memungkinkan bagi guru untuk memposting materi atau konten tertentu yang akan kita berikan kepada peserta didik kita. Nah, bagaimana cara menghilangkan fitur ini di halaman kelas siswa? Maka kita klik simbol roda bergigi di sini, kita klik. Kemudian kita scroll sedikit ke bawah. Nah, kita menuju ke stream. Kemudian di sisi kanan ini ada gambar simbol segitiga. Kita klik saja. Nah, di sini ada 3 pilihan, yaitu siswa dapat memberikan komen dan mengirimkan post. Yang kedua, siswa hanya dapat memberikan komen. Yang ketiga, hanya guru yang dapat memberikan komen dan mengirimkan konten. Nah, dalam hal ini, maka kita akan setting student can only comment. Jadi, siswa hanya dapat memberikan komen. Maka kita klik di sini, klik. Nah, setelah itu, kemudian kita klik save. Ya, nah sekarang kita akan melihat apakah di halaman kelas siswa juga masih ada fitur atau akses untuk memposting sesuatu di kelas mereka. Maka kita akan menuju ke halaman kelas siswa. Nah, ini kita sudah berada di halaman kelas siswa, yaitu atas nama peserta didik 1. Nah, di sini sudah tidak ada lagi fitur yang memungkinkan siswa untuk meng-share atau mengirimkan konten di dalam kelas ini. Jadi siswa hanya bisa memberikan atau menuliskan komen saja di sini. Kita cek lagi di halaman kelas untuk peserta didik yang kedua. Kita lihat di sini kelas peserta didik 2. Di sini juga sudah tidak ada. Jadi siswa hanya bisa menuliskan komen saja. Nah, inilah Bapak dan Ibu cara membuat pengumuman kepada siswa di Google Classroom, dan saya kira cukup efektif dan efisien serta mudah untuk kita lakukan. Silakan Bapak Ibu bisa mencoba tutorial bagaimana cara membuat pengumuman di Google Classroom. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimanakah cara kita membuat forum diskusi? Nah, kita bisa mengklik classwork atau tugas kelas. Nah, tugas kelas ini akan kita jadikan sebagai tempat untuk forum diskusi. Baik, kita klik. Nah, selanjutnya kita akan meng-create atau buat. Kita klik. Nah, di sini ada beberapa menu. Menu yang pertama adalah assignment atau tugas. Ini biasanya digunakan oleh guru untuk membuat soal uraian. Kemudian, untuk menu kedua, ini adalah quiz assignment atau tugas quiz. Ini biasanya kita
kita gunakan untuk membuat soal pilihan ganda ataupun soal uraian jawaban singkat. Nah, untuk yang ketiga ini, yaitu question atau pertanyaan, ini yang akan kita gunakan untuk membuat pertanyaan bahan diskusi dari kelas kita. Baik, akan kita klik question. Nah, di sini sudah muncul form yang akan kita gunakan untuk membuat pertanyaan dan juga deskripsi. Nah, untuk pertanyaannya, misalnya kita akan tuliskan di sini, jelaskan apa fungsi otot ya. Kemudian di deskripsinya kita bisa buat misalnya, jawablah pertanyaan di atas menurut pendapat kalian sendiri. Nah, Bapak Ibu, untuk membuat pertanyaan yang akan kita gunakan untuk bahan diskusi, ini usahakan pertanyaannya bersifat terbuka sehingga memungkinkan jawaban siswa yang satu berbeda dengan jawaban siswa yang lain tergantung pada keluasan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa yang bersangkutan. Nah, dengan demikian forum diskusi akan berjalan lebih dinamis. Kita bisa membuat soal dalam bentuk short answer atau jawaban singkat, dan kita juga bisa membuat soal dalam bentuk multiple choice atau pilihan ganda. Ini tergantung selera kita. Kita mau memilih bentuk soal yang seperti apa. Oke, ini adalah pertanyaan dan deskripsi, dan setelah itu kita akan buat pengaturan atau setting. Kita klik di sini untuk kelasnya sudah betul yang menjadi sasaran diskusi kita, kelas 8 untuk mapel IPA. Nah, kemudian klik di sini, kita bisa memilih semua siswa dari kelas 8. Namun demikian kita juga bisa memilih beberapa siswa yang kemungkinan sedang kita berikan remedial melalui kegiatan diskusi. Baik, kita checklist untuk semua siswa di sini. Kemudian berikutnya di sini adalah poin, yaitu nilai. Di sini guru bisa memberikan penilaian, bisa juga tidak. Dan sebaiknya kita membuat penilaian di sini untuk memberikan penghargaan dan membuat antusias siswa dalam mengikuti kegiatan diskusi. Selanjutnya, kita bisa men-setting kapan kegiatan diskusi ini akan kita laksanakan. Misalnya, saya akan melaksanakan hari ini tanggal 7 Agustus 2020. Maka kita setting di sini. Begitu juga untuk waktunya, kita bisa melakukan setting. Namun, untuk waktu ini sifatnya opsional, jadi boleh kita isi, boleh juga tidak. Kemudian setting yang berikutnya yaitu membuat topik, karena di sini belum ada topiknya, sehingga kita klik create topic atau membuat topik. Ya, di sini misalnya saya tulis forum diskusi. Nah, kemudian di bawahnya di sini ada dua menu yang bisa kita checklist semua. Yang pertama, siswa dapat membalas jawaban siswa lain. Kita checklist. Yang kedua, siswa dapat mengedit jawaban yang sudah dikirim. Ini juga kita checklist. Hal ini cukup penting, Bapak Ibu, karena kita sebagai guru menginginkan melalui forum diskusi ini siswa akan mendapatkan nilai tambah dari segi pengetahuannya setelah memperhatikan dan menyimak pendapat dari teman sekelasnya. Oke? Baik, jika sudah kita cek semua, sudah tidak ada masalah, maka langkah selanjutnya kita setting di sini. Nah, kita bisa membuat penjadwalan kapan diskusi ini akan kita laksanakan. Kita juga bisa menyimpan untuk kemudian kita lakukan pengeditan. Barangkali ada pertanyaan atau deskripsi yang belum selesai kita buat. Atau kita bisa membatalkan forum diskusi ini, kita klik ini. Nah, untuk hal ini saya akan langsung klik tayangkan. Nah, Bapak Ibu, ini sudah muncul di halaman classwork kita sebagai guru, forum diskusi, kemudian pertanyaannya jelaskan apa fungsi otot. Sekarang coba kita cek di forum atau di stream. Nah, di sini juga sudah muncul Sanggar Tutorial memposting pertanyaan baru. Jelaskan apa fungsi otot. Oke, selanjutnya bagaimana cara siswa mengikuti kegiatan diskusi ini? Maka saya akan masuk sebagai akun siswa, misalnya untuk akun peserta didik 1. Saya klik
Ya, ini adalah akun milik siswa peserta didik 1. Nah, untuk mengikuti kegiatan diskusi, maka siswa dianjurkan untuk mengklik classwork atau tugas kelas. Kita klik. Nah, di sini Bapak Ibu sudah muncul forum diskusi, kemudian pertanyaannya jelaskan apa fungsi otot. Nah, di sini akan saya klik. Selanjutnya siswa akan membaca deskripsi atau petunjuknya, yaitu jawablah pertanyaan di atas menurut pendapat kalian sendiri. Kemudian berikutnya kita klik view question, kita lihat pertanyaannya, kita klik di sini. Ya. Nah, di sini ada 3 hal atau ada 3 kolom yang bisa diisi oleh siswa. Yang pertama adalah kelas komen atau komentar kelas. Komentar kelas ini bukan merupakan tempat untuk menjawab pertanyaan oleh siswa. Jadi komentar ini bukan merupakan jawaban, tetapi hanya sekedar mengomentari pertanyaannya, barangkali siswa belum jelas atau ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan oleh siswa. Kalau siswa sudah merasa jelas dan siswa sudah mendapatkan pertanyaan dari guru di kelas akun siswa ini, siswa mungkin ada yang menuliskan terima kasih Pak. Ya, biasanya siswa ada yang menuliskan seperti ini. Dan komentar yang di sini ini akan dibaca oleh semua siswa dari seluruh anggota kelas yang kita jadikan target untuk kegiatan diskusi ini. Kemudian kita lihat di sudut kanan atas di sini ada tulisan your answer. Jadi siswa bisa menuliskan jawaban di kolom ini. Nah, disinilah siswa mengetik jawabannya. Yang nanti jawaban tersebut akan masuk ke daftar jawaban di kelas guru atau di ruang guru. Nah, jawaban siswa di sini itu nantinya juga bisa dibaca oleh siswa yang lain asalkan siswa tersebut sudah mengumpulkan jawaban juga. Jadi nanti setelah siswa mengumpulkan jawabannya, maka mereka bisa saling melihat jawaban dari teman mereka sendiri. Misalnya di sini siswa untuk peserta didik 1 ini menjawab otot sebagai alat gerak aktif. Kalau sudah, kita klik serahkan. Siswa juga bisa mengedit walaupun jawaban tadi sudah dikirimkan, tetapi jika siswa ingin menambah lagi atau melengkapi jawaban tersebut, mereka bisa melakukan klik edit. Jika dirasa sudah cukup, maka mereka bisa memposting kembali. Selanjutnya di sini adalah komen pribadi, komentar yang hanya bisa dibaca oleh guru. Misalnya komentarnya, saya sudah menjawab Pak. Nah, itu setelah kita tulis jawaban seperti itu, misalnya siswa akan memberikan atau melaporkan kepada gurunya, maka kemudian siswa bisa mengklik post, klik di sini. Nah, sekarang kita akan coba masuk lagi ke akun guru. Ini adalah akun guru Sanggar Tutorial. Dalam hal ini, kita coba klik classwork atau tugas kelas, lalu klik soalnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat, di sini sudah ada 1 siswa yang menjawab, sedangkan yang belum ada 9 siswa. Nah, tadi yang menjawab yaitu dari akun peserta didik 1. Lalu kita klik view question atau lihat pertanyaan, klik. Nah, ini terlihat tadi siswa yang sudah mengirimkan jawaban, yaitu akun peserta didik 1. Jawaban dari siswa tersebut yaitu otot sebagai alat gerak aktif. Lalu selanjutnya dengan jawaban ini maka guru bisa melakukan penilaian di sini. Misalnya kita nilai jawabannya, karena betul kita nilai 100. Setelah kita berikan penilaian, kemudian kita kembalikan. Klik return. Klik return. Kita akan coba masuk ke akun siswa yang kedua. Nah, ini adalah akun dari peserta didik 2. Selanjutnya kita klik di sini. Lalu kita klik classwork atau tugas kelas. Lalu kita klik pertanyaan. Kita klik view question atau lihat pertanyaan. Nah, di sini untuk peserta didik kedua,
Nah, sini kita bisa lihat masih kosong ya. Jadi siswa belum menjawab dan juga belum memberikan komentar. Nah, sekarang akan kita coba untuk komentar yang di sini ini tidak harus diisi ya Bapak Ibu. Sedangkan yang wajib diisi adalah yang kolom di sini, yaitu kolom jawaban. Untuk peserta didik 2 misalnya akan menjawab otot berfungsi membantu sistem peredaran darah. Sudah, lalu kita klik serahkan. Nah, siswa yang kedua ini juga bisa melakukan perbaikan terhadap jawaban yang sudah diserahkan. Nah, jika dirasa sudah cukup, maka siswa juga bisa menuliskan komentar pribadi kepada Pak gurunya. Misalnya, terima kasih Pak, sudah saya jawab. Nah, selanjutnya kita klik post. Nah, di sini siswa juga bisa mengedit terhadap jawaban yang sudah diserahkan. Kita cek jawabannya, otot berfungsi ini salah tulisannya, maka siswa bisa membetulkan juga di sini membantu sistem peredaran darah. Nah, jika sudah diedit, dibetulkan, maka siswa bisa mengirimkan jawabannya kembali. Nah, siswa yang kedua ini itu bisa juga melihat jawaban dari teman sekelasnya. Kita klik di sini misalnya. Nah, di sini siswa yang kedua bisa melihat jawaban dari siswa temannya yang pertama yang sudah mengirimkan jawaban lebih dulu. Siswa yang pertama menjawab otot sebagai alat gerak aktif. Nah, kemudian siswa yang kedua dia memberikan jawaban otot berfungsi membantu sistem peredaran darah. Nah, di sini siswa yang kedua bisa memberikan komentar terhadap jawaban dari siswa yang pertama, misalnya dengan cara mengklik replay. Misalnya siswa menuliskan, wow, jawabannya keren, saya sangat setuju. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian kita klik post. Iya. Nah, disinilah terjadi diskusi antar siswa, dan nanti untuk peserta didik 1 itu juga bisa memberikan komentar kepada temannya peserta didik yang kedua. Jadi di sini ada proses diskusi yang cukup dinamis. Mereka pun juga bisa mengemukakan ketidaksetujuannya dengan pendapat temannya mereka dengan cara mereplay seperti yang tadi kita lakukan. Nah, bagaimanakah peran guru? Nah, disinilah pentingnya peran dari guru, yaitu apabila dirasa ada jawaban siswa yang tidak tepat, maka guru bisa memberikan bimbingan atau meluruskan jawaban dari siswa. Kita akan coba masuk ke akun guru. Nah, ini adalah akun dari guru, Sanggar Tutorial. Kita akan melihat jawaban dari siswa yang pertama, otot sebagai alat gerak aktif. Nah, kita juga bisa melihat komentar dari temannya, wow, jawabannya keren, saya sangat setuju. Nah, disinilah peran guru. Jika guru melihat mungkin ada jawaban dari siswa yang secara konseptual kurang tepat, maka guru bisa memberikan penjelasan lebih lanjut, ya, bisa memberikan bimbingan, bisa meluruskan jawaban yang benar dengan menuliskan di sini. Demikian Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, tutorial bagaimana cara membuat pengumuman dan forum diskusi di Google Classroom. Nah, untuk selanjutnya silakan Bapak Ibu untuk mempraktikkan tutorial yang ada di video seri kelima ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tinggalkan jejak Bapak Ibu dengan cara menonton video ini, mengklik like, share, dan subscribe. Selamat berkarya, salam Merdeka Belajar.